Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Edarkan ganja di kota Jayapura, seorang warga Papua New Guinea diringkus polisi. Bacok 2 pengendara di Jalan Raya Merauke, seorang pemuda diringkus polisi. KPU Merauke mulai mendistribusikan logistik pilkada ke 6 distrik terpencil. Seorang warga negara Papua New Guinea diringkus polisi pada hari Selasa di Jalan Imbi, Kota Jayapura, Papua. Saat digeledah, KP membawa 85 paket ganja siap edar. Kasat Res Narkoba Polresta Jayapura Kota, AKP Febri Pardede mengatakan ganja itu diselundupkan pelaku dari Papua New Guinea melewati perbatasan Skou. Awalnya kita dapatkan dari masyarakat juga bahwa memang yang bersangkutan ini terlihat menggunakan tas dan di mana tas tersebut berisi dengan paket-paket ganja yang sudah siap edar. Kemudian mendapatkan informasi tersebut dari anggota opsional kami, menindaklanjuti kemudian menghadang yang bersangkutan itu tepat di depan Taman Imbi itu pada tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 2 dini hari. Nah, pada saat diamankan yang di tempat di yang bersangkutan itu diamankan terdapat 85 bungkus, sekitar 85 bungkus paketan ganja yang siap edar. Ada yang terdiri sudah dipisah-pisah, itu ada yang bungkusan kecil, kemudian dengan bungkusan sedang, dan kemudian kami langsung bawa ke Polresta untuk dilakukan tindak lanjut. Saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota. Pelaku terancam hukuman penjara 7 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi tidak membutuhkan waktu lama. Pelaku yang membacok 2 warga pada 17 November lalu akhirnya ditangkap. Tindakan pelaku tergolong sadis. Pelaku bersama temannya berboncengan menggunakan sepeda motor, membacok seorang warga yang juga mengendarai sepeda motor tepat di depan SMP Negeri 2 Merauke di Jalan Brawijaya. Tidak sampai di situ, setelah membacok korban yang pertama, pelaku kemudian membacok seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Sultan Syahrir. Seperti korban pertama, wanita pengendara motor kedua juga jatuh tersungkur. Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap seorang pelaku. Sekitar pukul 4.45 waktu Indonesia Timur, ya. Jadi saat itu matahari memang belum terbit, ya, tapi sudah situasi pagi hari. Ya. Nah, ini pelaku berboncengan, dan untuk motif kita masih mendalami. Memang saat ini, ya, motif pelaku cukup random, ya, artinya melihat orang yang sedang di jalan untuk menunjukkan yang bersangkutan ini ya mungkin dianggap jagoan, ya, karena awal mula kita mengamankan, ya, dari kejadian 545, kemudian berselang beberapa jam, ya, tidak sampai 1x24 jam, itu pelaku diamankan beserta 4 orang lainnya, yang mana di saat kejadian ada 3 orang rekannya yang bersama-sama dengan pelaku. Kita masih menunggu prosesnya, apakah para pelaku atau mungkin orang-orang yang diamankan bersama para pelaku ini kemudian terlibat atas tindak pidana yang terjadi. Pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun. Polisi juga menyita sebuah parang yang digunakan pelaku. Sementara itu, 4 teman pelaku masih dalam pengejaran polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Warga Merauke, Papua Selatan saat ini kesulitan mendapatkan minyak tanah. Sebagian warga harus keliling kota mencari agen yang masih menyimpan stok minyak tanah. Kalaupun ada, warga harus antre berjam-jam untuk mendapatkan jatah 5 liter minyak tanah. Warga beramai-ramai mendatangi agen minyak tanah di Jalan Para Komando, Merauke. Warga harus antre lebih dari 2 jam. Dari jam berapa tadi antri? Dari jam 8. Sampai sekarang baru dapat ini Bu ya? Iya. Memang susah carinya Bu minyak tanah? Kayaknya masih kurang untuk Masih kurang ya? memenuhi Oh gitu. kebutuhan masyarakat Merauke. Belinya berapa seliter ini Bu? 3.500. 3,5. Jam 8. Yo. Sampai sekarang ini belum dapat ya? Nah, ini memang tunggu antri aja, betul. Jadi kita bukan menang-menang, ya Oh toh. gitu. Nah. Tapi susah carinya Pak? Ya memang susah, memang perlu tambah sebenarnya Merauke ini pangkalan Susah. kurang Pak Oh, gitu. sebenarnya. Susah, Ini Pak, kan ya? dari banyak urat, banyak jauh dari jauh sana toh. Oh gitu. Bukan lokal saja ini. Untuk mendapatkan minyak tanah, warga sejak pukul 7 pagi sudah harus mengantre minyak tanah dan 4 jam kemudian mereka baru bisa pulang dengan membawa jeriken berisi 5 liter minyak tanah. Sebagian besar warga Merauke masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Salah satu faktor adalah harganya yang murah, yaitu Rp3.500 per liter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke mulai mendistribusikan logistik pilkada ke kawasan terjauh. Logistik dikirim menggunakan kapal ke 6 distrik di pedalaman. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan 6 distrik yang diprioritaskan sangat jauh, sehingga KPU sudah mempertimbangkan waktu tiba logistik pada H-1 hari pencoblosan. Kita akan menggeser logistik untuk pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur untuk 6 distrik ya, untuk di wilayah Kimam, wilayah Wan, Kontuar, Padua, Tabonji dan juga Ilwayap. Jadi hari ini sesuai dengan jadwal kami dalam proses distribusi, 6 distrik ini akan kita geser terlebih dahulu untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah nanti bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Merauke. Kenapa terlebih dahulu mau digeser di Ya, 6 distrik ini? alasan kenapa kami harus menggeser terlebih dahulu 6 distrik ini karena dari sisi geografis distrik ini cukup jauh ya, jauh dan sulit, sehingga kita harus memastikan bahwa seluruh logistik ini harus tiba di tempat tujuan, tempat waktu, dan juga sampai di TPS-TPS yang tersulit ini juga pun harus tepat waktu sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa dilaksanakan 27 November nanti. Untuk 16 distrik lainnya, KPU tetap mengacu pada aturan, yaitu didistribusikan pada 24 November mendatang. Seluruh logistik pilkada serentak saat ini masih disimpan di gudang KPU. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.